Pada hari ini saya Ramadhani, sarjana hukum, Majelis Hukum, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, mengucapkan terima kasih kepada pihak USWIM yang telah berkenan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Nabire untuk mengisi agenda kegiatan GERTAK, yaitu Gerakan Cinta Kampus. Pada kesempatan ini kami Kejaksaan merasa terhormat dengan diberikan kesempatan untuk mengisikan materi pada kesempatan hari ini, di mana kami dari Kejaksaan Negeri Nabire oleh pihak Rektorat diberikan kesempatan untuk memberikan materi terkait dengan peranan mahasiswa dalam perwujudan Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang tentunya berkenaan dengan kegiatan di masa pandemi COVID-19 ini sangat relevan sekali dengan tema-tema pada kali hari ini. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor beserta jajaran dari USWIM yang pada kesempatan hari ini telah mengundang kami, dan juga kami menyampaikan ucapan selamat kepada USWIM yang telah berhasil untuk menjaring mahasiswa baru yang di tahun 2020 ini. Saya mendengar informasi yaitu melalui sarana daring. Ini adalah merupakan hal terobosan yang sangat signifikan dan sangat bersesuaian dengan kegiatan protokol COVID yang pada saat ini kita sama-sama tengah hadapi. Dan kegiatan ini pun telah berhasil menjaring mahasiswa sebanyak lebih kurang 830 mahasiswa dan mahasiswi sebagai mahasiswa USWIM Nabire ini. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya Ramadhani selaku Kepala Kejaksaan Negeri Nabire memperkenalkan diri, yaitu dengan biodata yaitu lahir di Banjarmasin pada 51 tahun yang lalu, di mana saya bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Nabire yaitu sejak 17 Maret tahun 2018 hingga saat ini, di mana Kejaksaan Negeri Nabire membawahi wilayah kerja yaitu sebanyak 7 kabupaten, yaitu di Kabupaten Nabire, kemudian Kabupaten Dogiay, DIY, kemudian Pania, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya. Dan pada saat ini pun kami dipercaya juga untuk ditugaskan sebagai Kepala Satuan Tugas Kepatuhan BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan yang membawahi wilayah se-Kabupaten Nabire. Kemudian pendidikan saya adalah terakhir S2 Magister Hukum di Universitas Lampung Mangkurat, di mana selama atau semenjak saya melaksanakan tugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, sedikit memberikan kontribusi terhadap terutama sesuai dengan tupoksi Kejaksaan Negeri Nabire, yaitu tentunya dalam hal penegakan hukum.
di mana dalam kegiatan penegakan hukum tersebut baik di bidang pidana umum, kemudian di bidang pidana khusus, dan juga di bidang perdata dan tata usaha negara. Adapun pidana umum, kami menangani perkara yang ada di tentunya wilayah Polres Nabire, kemudian juga adalah Polres Paniai, dan juga Polres Puncak Jaya. Nah, itu yang kita tangani. Kemudian pada saat ini kami dalam hal terutama penanganan perkara tidak pidana korupsi, kami telah selesai melaksanakan perkara-perkara yang poin-poin besar, yaitu yang terjadi di wilayah hukum kami, yaitu untuk perkara Bank Enarotali kita sudah menuntaskan dan sudah inkrah, artinya memiliki kekuatan hukum tetap, di mana penanganan perkara tersebut berhasil untuk menyelesaikan terhadap kerugian negara sebanyak 17 miliar rupiah. Kemudian dari kegiatan eksekusi terhadap perkara korupsi, yaitu sudah menyetorkan ke kas negara sebanyak 7 miliar, dan kemudian untuk menarik piutang yang baru-baru ini terjadi di bulan Agustus ini, di mana jaksa pengacara negara kami telah melakukan penagihan dan penarikan piutang atas piutang dari Pemda Paniai, yaitu dengan nilai lebih kurang 1,5 miliar yang berhasil kita setorkan ke kas daerah. Kemudian selanjutnya kita menyelamatkan juga dari tinggi aset-aset benda bergerak, yaitu berupa mobil sebagainya, terkait dengan temuan BPK maupun dari KPK terkait dengan penertiban aset. Kita sudah mengembalikan unit aset sebanyak 20 unit mobil bergerak yang bisa dikembalikan ke pemerintah daerah, yang mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi untuk bisa digunakan kepada pejabat setempat terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian dari sisi denda tilang, yaitu sebanyak 63 juta rupiah selama tahun 2020 ini. Kami sampaikan bahwa kejaksaan, terutama dalam hari ulang tahunnya, yaitu tanggal 22 Juli kemarin tahun 2020, yaitu dengan moto kejaksaan terus bergerak dan berkarya. Nah, hari ini tentunya dengan terus bergerak dan berkarya, berusaha untuk mewujudkan moto kemerdekaan Indonesia, yaitu Indonesia Maju. Itu yang dapat kita sampaikan, sehingga korelasinya hari ini sangat relevan. Kemudian terkait dengan revolusi mental ini juga, sebagaimana perintah harian Jaksa Agung, yaitu penegakan hukum tidak hanya menitik beratkan kepada seberapa banyak perkara itu ditangani, akan tetapi lebih menitik beratkan menjamin suatu wilayah tersebut bebas dari korupsi. Itu yang ending yang ingin kita capai. Nah, terkait dengan hal tersebut, selamat kepada USWIM yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan Gertak ini. Kita sama-sama memiliki visi misi yang sama untuk mengarahkan ke pintu gerbang para generasi-generasi muda kita, terutama para mahasiswa, untuk mencapai cita-citanya, untuk mencapai karir yang lebih baik melalui jenjang pendidikan di USWIM ini. Pada kesempatan ini kami tentunya akan langsung kepada materi. Selanjutnya kami ucapkan semangat kepada para calon pemimpin, para mahasiswa yang tentunya adalah harapan bagi Papua untuk bisa membangun daerahnya sesuai dengan ilmu yang ditimba di USWIM ini. Di mana dari USWIM ini tentunya ada yang meniti karir di Fakultas Ilmu Sosial Politik, kemudian juga ada di PGSD, kemudian ada di Rekayasa Pertanian dan Peternakan,
dan juga perikanan dan kelautan. Selamat melakukan menimba ilmu pengetahuan yang serius untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, terutama sumber daya manusia pemuda-pemuda Papua dan juga para pemudinya untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan yang ada di daerah kita. Lembaga negara yang bergerak mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Selain penuntutan juga adalah bergerak di bidang sebagai pengacara negara. Hal ini tentunya dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian sebagaimana tema pada hari ini, saya akan menyampaikan mengenai dasar hukum daripada revolusi mental adalah mengacu kepada instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Hal ini dikeluarkan oleh Presiden, instruksinya disampaikan kepada adalah Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Bupati. Hal ini termasuk Bupati ada di wilayah kita. Kita harus tentunya mensukseskan bagaimana visi misi dari pemerintah daerah sehingga selaras dengan apa yang diharapkan dengan program revolusi mental ini dapat kita wujudkan. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa inti daripada revolusi mental ini sebagaimana instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 adalah pertama yaitu mewujudkan Indonesia melayani. Itu prinsip yang pertama. Apa maknanya di sana? Yaitu diharapkan terjadinya peningkatan sumber daya manusia, kemudian peningkatan disiplin dalam penegakan hukum, keteladanan kepemimpinan, itu yang dicapai mengenai Indonesia melayani. Ini selaras dengan kegiatan Gertak ini. Dengan kegiatan Gertak ini adalah merupakan sarana yang dilakukan oleh pihak USWIM beserta jajaran bersama dengan para pemuda harapan bangsa ini untuk lebih meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan giat belajar dan tentunya sungguh-sungguh dalam menimba ilmu di USWIM Nabire ini. Kemudian dengan penegakan hukum artinya disiplin dalam hal menimba ilmu pengetahuan. Nah, dengan demikian segala sesuatu yang ingin dicapai akan sesuai dengan cita-cita adik-adik sekalian dalam hal meningkatkan karir di dunia pendidikan. Kemudian berikutnya adalah tentunya mewujudkan Indonesia bersih. Indonesia bersih itu bagaimana? Yaitu menunjukkan perilaku hidup yang bersih. Kemudian adanya peran serta masyarakat dalam pola hidup bersih. Baik bersih terhadap diri sendiri, bersih terhadap keluarga, lingkungan, dan juga daerah, dan di mana kita khususnya di tempat kita menimba pengetahuan di USWIM ini, tentunya budaya bersih ini harus tentunya digalakkan. Nah, ini selaras dengan sekarang situasi pandemi COVID-19 ini yang pada saat ini tengah kita hadapi, yaitu dengan mengacu kepada protokol COVID ini sesuai dengan SE Menkes nomor 2002 tahun 2020 sebagai acuan yuridisnya, yaitu dengan adanya program isolasi mandiri dan sebagainya apabila kita melakukan kegiatan bepergian di suatu tempat ke tempat lain yang sesuai dengan protokol yang sudah ditentukan, jadi harus kita taati sebagaimana ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian
Revolusi mental berikutnya adalah tentunya Indonesia tertib. Yang ketiga adalah tertib di lingkungan pendidikan, tertib pemenuhan kewajiban selaku mahasiswa. Nah, inilah budaya-budaya tertib ini yang tentunya dalam melakukan pendidikan kita harus terukur. Bagaimana kita merencanakan materi-materi pendidikan ke depan, misalnya program SKS bagaimana untuk dijadwalkan, lakukan persiapan perencanaan, kemudian lakukan persiapan terkait dengan materi, entah itu referensi bagaimana, dan apabila ada tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, laksanakan sesuai dengan tepat waktu, dan kemudian apa yang diminta, apakah itu dengan media daring, maka lakukan, selesaikan tugas tersebut sesuai dengan perintah, dan cepat lakukan kirim kepada yang memberi tugas dengan melakukan kontrol, bukti kirim sebagainya, sehingga kerja itu tuntas, artinya tertib. Apa yang disampaikan oleh dosen telah dilaksanakan oleh mahasiswa, dan itu sebagai bukti bahwa pelaksanaan fungsi tertib ini dapat terwujud di dunia pendidikan. Itu salah satu aplikasi dalam revolusi mental yang terjadi di lingkungan kampus. Kemudian yang keempat adalah Indonesia mandiri, yaitu diharapkan adanya perilaku mandiri, kemudian kewirausahaan, dan ekonomi kreatif. Nah, tentunya hari ini sangat relevan dengan adik sekalian menimba ilmu pengetahuan di USWIM ini. Ada yang menimba pengetahuan di bidang pertanian, di bidang perikanan, kelautan, dan juga sosiopolitik dan sebagainya. Mungkin ada yang belajar di bidang IT. Kembangkan potensi-potensi yang ada di daerah, pelajari, lakukan riset, penelitian, dan pengembangan apa saja potensi yang bisa dikembangkan di daerah dengan pengetahuan para mahasiswa ke depan. Maka mental-mental kemandirian ini akan terwujud dengan menimba ilmu pengetahuan di USBIM, bisa diterapkan di dunia nyata dalam kehidupan masyarakat. Kemudian tentunya revolusi mental yang kelima adalah Indonesia bersatu. Ya, apa yang diharapkan di sana? Bahwa demokrasi, Pancasila, kemudian toleransi antar umat beragama, nasionalisme dan patriotisme, kesetiakawanan sosial, pengakuan terhadap kaum minoritas dan juga yang berkebutuhan khusus, serta peran serta masyarakat dalam pembangunan dan kebangkitan dalam pembangunan budi pekerti dan toleransi dan hidup rukun. Ini salah satu intinya adalah persatuan, bahwa kita semua ini adalah satu sebagai warga negara yang ada di bumi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita semua ada bersaudara. Mari kita bahu-membahu untuk membangun daerah ini sesuai dengan kompetensi dan disiplin ilmu masing-masing, tidak membedakan suku, tidak membedakan warna kulit. Semuanya adalah bersatu untuk membangun daerah ini. Provinsi Papua tentunya akan mendorong untuk terwujudnya Indonesia maju. Itu yang harapannya kita akan capai. Sekarang kita kembali kepada tema dari materi pada hari ini, yaitu dengan adanya revolusi mental. Ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, mental itu adalah tentunya bersangkutan dengan hal batin dan juga watak manusia. Yang tentunya diharapkan mental ini memiliki kemauan keras, kemauan tekad yang baja untuk mencapai cita-cita. Itu yang diharapkan dari mental yang baik tersebut. Kemudian dengan adanya revolusi mental adalah terjadinya perubahan yang mendasar dalam suatu bidang.
Kalau kita kaitkan apa itu revolusi mental, maka pengertiannya adalah perubahan yang mendasar yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia. Itu yang harus kita fokus pada kesempatan kali ini. Bahwa kita ketahui semua bahwa kita manusia ini tentunya terdiri ada zahir, ada batin. Nah, hal batiniah inilah yang merupakan induk daripada terjadinya perilaku yang ada di tengah masyarakat. Apabila batin ini baik, maka baiklah perbuatan yang akan diwujudkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mencapai batiniah yang tadi yang baik tersebut, kita harus tentunya mengacu kepada pedoman-pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu batin yang baik? Batin yang baik tentunya adalah mengacu kepada pedoman yang diberikan oleh tuntunan Tuhan, tuntunan negara, tuntunan masyarakat, itu yang harus kita taati. Nah, sebagai contoh saja, dalam hal ini kita dalam tuntunan selaku bernegara, tentunya dilandasi oleh Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, dan terkait hal-hal yang lainnya, undang-undang di bawahnya. Tentu itu semua harus kita taati untuk dalam melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari berbangsa dan bernegara. Kemudian kita manusia ini tentunya ditakdirkan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dari ciptaan Tuhan yang lainnya. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada sebagainya. Nah, manusia inilah diciptakan yang memiliki kesempurnaan. Ada akal pikiran, ada tentunya sifat-sifat yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Sehingga dalam hal ini, dengan akal pikiran yang dikaji dengan dasar norma-norma hukum negara, kemudian dikaji dengan norma hukum agama, maka dicapailah bahwa manusia itu akan mencapai manusia yang unggul. Itu harapannya. Kemudian kejaksaan dalam hal ini tengah melakukan tugas, yaitu menuju wilayah WBK WBBM, wilayah birokrasi bebas korupsi. Nah, inti daripada bebas korupsi tersebut adalah bagaimana orang atau kita semua selaku warga negara mengenali hukum, taat hukum, dan terjadi menghindari hukuman. Nah, otomatis dengan kita memahami hukum tersebut, maka akan terwujudlah mental yang baik, di mana seseorang yang sudah taat hukum, maka dia tentunya diharapkan akan memiliki mentalitas yang baik pula di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kita selaku individu yang merupakan bagian dari negara Indonesia ini, tentunya selalu untuk berintrospeksi diri, ya, bertanya ke dalam diri kita, apakah yang telah kita perbuat untuk negara ini, apa saja yang bisa kita lakukan yang terbaik, yang bisa kita lakukan saat ini untuk bisa berguna bagi bangsa dan negara. Untuk itu saya berpesan kepada
adik-adik sekalian, sungguh-sungguhlah dalam menimba ilmu pengetahuan, karena di pundak adik-adik sekalian harapan dan masa depan, terutama cita-cita diri pribadi, harapan orang tua, harapan keluarga, harapan lingkungan, harapan dari agama, kemudian pemerintah daerah pun sangat berharap daripada keberhasilan para pemuda-pemuda yang tentunya akan dapat memberikan kontribusi untuk membangun daerahnya. Selamat menimba ilmu pengetahuan, sukses selalu. Tuhan akan selalu membimbing dan mengasihi daripada adik-adik sekalian dalam mencapai cita-cita. Demikian, terima kasih. Selamat menempuh pendidikan, sukses untuk pendidikan, dan sukses untuk USWIN. Terima kasih.